Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Mimpi yang menjadi takdir Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang sangat tampan, lembut akhlaknya, dan bercahaya wajahnya. Suatu malam, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan polos, ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub langsung memahami bahwa mimpi itu adalah pertanda kedudukan besar yang akan Allah berikan kepada Yusuf. Namun, beliau berpesan agar mimpi itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya, karena kecemburuan dapat menjerumuskan manusia pada dosa besar. Sayangnya, rasa iri telah lama tumbuh di hati saudara-saudara Yusuf. Pengkhianatan saudara kandung. Karena kecemburuan, saudara-saudara Yusuf sepakat menyingkirkannya. Mereka mengajak Yusuf bermain, lalu melemparkannya ke dasar sumur tua di padang pasir. Kepada ayah mereka berdusta, mengaku Yusuf dimakan serigala. Di dasar sumur yang gelap dan dingin, Yusuf kecil hanya bisa menangis dan berdoa, namun Allah tidak meninggalkannya. Sebuah kafilah dagang lewat, menimba air, dan menemukan Yusuf. Ia dijual sebagai budak, dan akhirnya sampai ke Mesir. Yusuf di istana Mesir. Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir. Sang pejabat meminta istrinya untuk memuliakan Yusuf, karena mungkin kelak ia berguna. Istri Al-Aziz inilah yang kelak dikenal dengan nama Zulaikha. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa tampannya, disertai akhlak yang sangat mulia. Allah menganugerahinya ilmu, kebijaksanaan, dan ketakwaan. Setiap gerak-geriknya memancarkan kesucian. Namun kecantikan dan kemuliaan Yusuf justru menjadi ujian besar. Cinta terlarang. Zulaikha adalah wanita bangsawan, kaya, berkuasa, dan terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun ketika melihat Yusuf yang tampan dan suci, hatinya terguncang. Rasa kagum berubah menjadi cinta, dan cinta berubah menjadi serat yang membutakan akal. Sukri, saat istana sepi, Zulaikha mengunci semua pintu dan menggoda Yusuf. Dengan penuh godaan, ia memanggil Yusuf untuk mendekatinya. Namun Yusuf adalah hamba Allah yang terjaga. Ia gemetar bukan karena takut pada Zulaikha, tetapi takut kepada Allah. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah, Tuanku telah berbuat baik kepadaku, dan sungguh orang zalim tidak akan beruntung." Yusuf berlari menuju pintu. Zulaikha mengejarnya dan menarik bajunya hingga robek dari belakang. Saat pintu terbuka, suami Zulaikha berdiri di hadapan mereka. Fitnah dan penjara Zulaikha demi menutupi aibnya, menuduh Yusuf yang menggoda dirinya. Namun Allah menampakkan kebenaran. Seorang saksi dari keluarga Zulaikha berkata, "Jika baju Yusuf robek di depan, Yusuf bersalah. Jika robek di belakang, maka Zulaikha yang berdusta. Baju Yusuf robek di belakang." Kebenaran terbukti, namun demi menjaga nama baik istana, Yusuf tetap dipenjara. Ia lebih memilih penjara daripada terjerumus dalam dosa. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Kesabaran Yusuf di balik jeruji. Di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi pribadi yang mulia. Ia menolong sesama tahanan, menasihati mereka tentang tauhid, dan menafsirkan mimpi. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Allah membebaskan Yusuf dengan cara yang mulia. Ia keluar bukan sebagai mantan budak, tetapi sebagai orang terpercaya kerajaan. Yusuf diangkat menjadi bendahara Mesir, mengatur persediaan pangan, dan menyelamatkan negeri dari kelaparan. Kehancuran dan tobat Zulaikha. Sementara itu, hidup Zulaikha runtuh. Suaminya wafat, hartanya habis, kecantikannya memudar, dan ia hidup dalam kesendirian. Namun satu hal tak pernah padam, penyesalan dan cintanya kepada Yusuf, yang kini telah berubah menjadi cinta yang suci. Dalam keterpurukan, Zulaikha akhirnya bertobat kepada Allah. Ia menyadari bahwa cintanya dahulu bukanlah cinta, melainkan nafsu yang menyesatkan. Vathis dua dibuk fru the fraza. Zulaikha mengakui dosanya di depan umum. "Akulah yang menggoda Yusuf." Dan sungguh, Yusuf termasuk orang-orang yang benar.